الحمد لله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الخادرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم وبلغ على رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Dan tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala nikmat yang menyebabkan sampai kesempatan ini kita hadir menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak terlepas hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Demikian juga selawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ikutan terbaik bagi kita semuanya sebagai umat Islam khususnya. Alhamdulillah wa syukurillah, tinggal 11 hari lagi kita akan memasuki bulan mulia, yakni bulan suci Ramadan. Berdasarkan versi Muhammadiyah, insyaallah kita memasuki bulan Ramadan atau berpuasa pada tanggal 2 April. Tentu kita sambil melihat kalender ini, yakni menunggu ketetapan dari pemerintah yang insyaallah akan disampaikan pada tanggal 1 itu, apakah memang sudah dipastikan besoknya tanggal 2 ataukah hari berikutnya. Yang pasti kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya kepingin bagaimana bulan suci Ramadan ini lebih baik dibandingkan Ramadan yang lalu. Karena itu saya tawarkan kepada jamaah semuanya bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam rangka meningkatkan amalia kita, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Yang pertama, bulan Ramadan ini memiliki banyak nama. Disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang berkah. Disebut dengan Syahrul Quran, bulan Quran. Disebut dengan bulan dilipat gandakan pahala. Banyak sekali istilah-istilah atau nama-nama yang diberikan bulan suci Ramadan ini. Itu artinya apa? Bulan suci Ramadan ini sungguh memiliki keistimewaan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Tetapi sebagai umat Nabiullah Muhammad SAW, tentunya kita tidak mau melewatkan bulan Ramadan ini hanya istimewa karena kandungan yang ada di dalamnya, tapi tidak kita menggunakan atau memanfaatkan keistimewaan yang ada di dalamnya. Karena bulan Ramadan ini tawarannya kepada kita semuanya sama, dilipat gandakan pahala, dimohonkan atau dimaafkan segala dosa orang yang bertaubat dan seterusnya, semuanya sama. Akan tetapi ada orang memanfaatkannya dengan baik, ada orang yang menganggapnya biasa-biasa saja, bahkan ada orang yang tidak memperdulikan bulan Ramadan dengan bulan yang lain seolah-olah sama saja. Salah seorang sahabat Nabiullah Muhammad SAW, yakni Umar bin Khattab, pernah beliau
melontarkan pertanyaan kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Wahai sahabat Rasulullah, sekarang ini saya mau bertanya, waktu apa sih sebetulnya yang terbaik bagi kita? Tentu jawaban-jawabannya varian dari kalangan sahabat. Salah satu jawaban waktu itu yang dilontarkan oleh sahabat lain bahwa waktu yang terbaik itu tiada lain adalah bulan Ramadan itu sendiri. Ditanya apa alasannya? Bulan suci Ramadan manakala kita membaca Al-Quran satu huruf saja itu dilipat ganda kepalanya sampai 10. Orang yang melakukan salat sunat itu dilipatkan sampai 10 kali. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita melakukan salat yang namanya wajib itu sampai dilipatkan 70 kali. Demikian juga orang bersedekah, orang yang berzikir, luar biasa pahala yang Allah siapkan kepada mereka. Kemudian ditanya lagi Abu Bakar, wahai sahabat Rasulullah, kalau anda bagaimana pemahamannya tentang bulan suci Ramadan? Beliau katakan bahwa sesungguhnya bulan Ramadan itu mulia karena kita sendirilah yang memuliakannya. Bulan Ramadan itu tidak ada arti apa-apanya manakala kita tidak memanfaatkannya. Sama halnya kalau kita katakan sebuah sekolah yang di dalam sekolah itu berbagai fasilitas yang disiapkan. Guru-gurunya semuanya memiliki ilmu pengetahuan yang hebat-hebat. Fasilitasnya luar biasa. Tetapi kalau kita main-main sekolah di tempat itu, maka tidak ada bedanya dengan tempat yang lain. Demikian ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan suci Ramadan sebagai bulan rahmah, sebagai bulan mubarak. Tentu tidak kita sia-siakan bagaimana memanfaatkan momen ini yang sebaik-baiknya. Kenapa? Tidak selamanya kita bisa mendapatkan bulan suci Ramadan ini. Bahkan bulan Ramadan ini hanyalah diberikan kepada umat Nabiullah Muhammad SAW. Oleh karenanya jangan disia-siakan peluang seperti ini. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana menambah ilmu yang kita miliki. Kenapa? Orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak dalam persoalan bulan suci Ramadan pastilah motivasinya beribadah itu berbeda. Yang pertama dikatakan oleh Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman. Yang siapa mereka yang dimaksudkan adalah yang memiliki ilmu pengetahuan, yang mereka menuntut ilmu pengetahuan. Karena apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik-baik, maka dia diberikan pemahaman terhadap agama. Jemaah yang saya muliakan, dengan pemahaman terhadap agama inilah perlu menjadi kewajiban kepada kita, perlu menjadi perhatian kepada kita semuanya. Kenapa? Dengan memahami seperti apa yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan, itu bisa menjadi motivasi kepada kita untuk bagaimana meningkatkan amalia Ramadan itu. Hadirin yang saya muliakan, perlu juga kita pahami bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini perlu kita bertekad. Jadi sebelum kita masuki bulan suci Ramadan, boleh jadi hari ini kita perlu bertekad dan berkeyakinan dalam hati kita bahwa saya melakukan bulan suci Ramadan ini program amalia yang lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Kita harus menyatakan dalam diri dan betul-betul kita siap untuk melaksanakannya. Jangan setengah-setengah. Jangan hanya mulut kita tapi hati kita tidak menyatakan seperti itu. Tapi harus kita bertekad, harus kita memprogramkan bahwa kalau tahun kemarin saya hanya mampu menamatkan 1 kali Al-Quran dalam sebulannya, maka saya ingin mencoba, saya ingin mengupayakan bagaimana bulan suci Ramadan ini saya bisa menamatkan Al-Quran 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Sebetulnya menamatkan Al-Quran di bulan suci Ramadan itu tidaklah begitu sulit. Asal kita mau konsisten, tergantung kepada kita seperti apa kita mau menamatkan Al-Quran itu. Ya mungkin ada orang mencoba pada setiap selesai melakukan salat 5 waktu, dia selesaikan 1 juz. Kalau itu dilakukan seterusnya,
berarti 1 kali itu berarti 5 juz dalam seharinya. Ya, berarti hanya 6 hari sudah selesai 1 kali tamatkan Al-Quran. Tapi kalau kita mengaji setiap kali kita selesai salat 2 juz ya, setiap kali melakukan salat, maka berapa kali? Apalagi kalau sudah sampai 3 kali, 4 kali, sangat tergantung seperti apa konsistensi kita, istiqamah kita mau membaca Al-Quran itu dengan baik. Jadi perlu kita targetkan, perlu kita programkan dari sekarang seperti apa. Makanya waktu perlu kita siapkan dengan baik. Yang berikutnya adalah bukan hanya pada persoalan iman, amalan ibadah yang sifatnya fardiyah, yang sifatnya personal, tapi perlu juga kita melakukan amalan-amalan yang sifatnya sosial. Ya, kalau tahun kemarin boleh jadi kita bersedekah hanya 5.000 1 kali lewat celengan. Perlu kita siapkan bahwa mulai tahun Ramadan akan datang saya ingin mencoba 1 kali lewati celengan itu saya cukupkan 10.000 dan seterusnya dan seterusnya. Ataukah kita menyumbang yang sifatnya misalnya 100.000 atau berapa saja. Tentu kita berharap bagaimana bulan Ramadan di tahun ini jauh lebih meningkat dibandingkan tahun kemarin. Dan kalau itu ada di dalam hati kita programkan, maka saya yakin insya Allah kita bisa lakukan. Tapi kalau memang kita ragu dan apalagi kalau tidak ada keinginan untuk itu, maka yakinlah kita tidak bisa juga melakukan yang terbaik untuk peningkatan amalia kita. Semuanya tergantung kepada kita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sabdanya, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Hadis Nabi SAW ini memberikan nasihat kepada kita bahwa yang dimaksudkan kegembiraan itu adalah kegembiraan untuk melakukan amalia, bukan kegembiraan yang sifatnya lain-lain, sifatnya hura-hura, sifatnya yang tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat kita. Seperti yang disampaikan kemarin dari pemerintah Kota Makassar, bahwa ada semacam kenakalan yang sifatnya berkelanjutan dari tahun ke tahun, di mana bulan suci Ramadan justru dijadikan ajang kenakalan daripada remaja-remaja kita. Sebutlah itu balapan liar, sebutlah itu main petasan dan lain sebagainya. Saya katakan, kalau itu memang menjadi rutinitas, barangkali perlu kita mencari penyebabnya seperti apa. Dan perlu saya kira pemerintah dan kita masyarakat luas bagaimana menciptakan suatu kegiatan-kegiatan sehingga anak-anak kita terjauhkan dari apa yang kita anggap sebagai suatu tindakan atau perilaku yang negatif itu. Jangan hanya kita mengatakan itu tidak baik, itu tidak benar, itu mengganggu, tapi perlu kita menciptakan kegiatan supaya anak-anak muda kita dekat dengan masjid, dekat dengan Al-Quran, dekat kepada masyarakat, dan dekat kepada bagaimana mereka supaya terasa bahwa dia itu adalah bagian daripada kita menyiapkan atau selalu berupaya untuk menenteramkan kehidupan bermasyarakat. Itu yang perlu kita perhatikan. Sebab kalau kita hanya melarang saja, saya kira dengan sangat mudah remaja-remaja kita membantah. Tapi kalau kita membuatkan program-program yang menyebabkan mereka bersatu padu dengan kita, boleh jadi karena mereka itu memiliki fisik yang kuat, fisik yang sehat, justru bisa melakukan amalia-amalia yang jauh lebih baik, yang lebih banyak dibandingkan orang tua-tua itu. Hadirin yang saya muliakan, saya kira sungguh banyak program yang bisa kita lakukan dengan mengaktifkan remaja-remaja masjid kita. Banyak sekali kita libatkan dalam buka puasa, kita libatkan dalam hal kegiatan acara-acara, kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan yang positif yang menyebabkan anak-anak remaja kita mereka bisa menyalurkan pikiran dan menyalurkan aspirasinya, menyalurkan kegiatan-kegiatannya sehingga mereka terjauhkan dari pikiran-pikiran yang tidak kita anggap benar itu. Jemaah yang saya muliakan, yang terakhir yang perlu kita persiapkan adalah waktu. Nabiullah Muhammad SAW kalau mendekati masuk bulan suci Ramadan, bukan hanya kegiatan-kegiatannya yang mau diistimewakan bulan suci Ramadan, tapi termasuk menyiapkan waktunya lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak sedikit juga orang
Manakala bulan suci Ramadan justru kesibukannya dengan yang lain itu lebih banyak. Sehingga untuk melakukan tarawih kurang, melakukan baca Al-Quran kurang, dan lain-lainnya itu semua kurang. Malah orang seperti ini seolah-olah bulan suci Ramadan tidak memberikan sebuah makna yang lebih istimewa dari bulan-bulan yang lainnya. Karena itulah kaum muslimin sebagai orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diharapkan kegembiraan ini supaya betul-betul itu ada pada diri kita semuanya, sehingga bulan suci Ramadan menjadi bulan bermakna, bulan istimewa, sehingga kita lah yang mendapatkan namanya apa yang diharapkan Nabiullah SAW sebagai bulan rahmat kepada kita semuanya. Hadirin jamaah Jumat yang saya muliakan, inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya, sehingga bulan suci Ramadan ini lebih baik dibandingkan bulan Ramadan yang lalu. Barakallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul arsalahu ila nasi kafa basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idzni sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al-khadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil tabi'in bisanan ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa hzul liman hazal muslimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.